Apa poin-poin utama yang dibahas kita kupas lebih dalam dengan Bang Hermawi Taslim, Sekjen Partai Nasdem yang sudah bergabung secara virtual di Berita Satu Sore. Selamat sore, Bang Hermawi. Selamat sore. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Bang Hermawi, ini merupakan pertemuan perdana pasca pemilu berlangsung. Anda menilai seperti apa nih? Ada apa di balik pertemuan ini? Ya, jadi pertama saya ingin jelaskan bahwa relasi antara Pak Surya dan Pak Prabowo itu berlangsung sejak mereka muda. Tadi mereka sama-sama mengakui pertemanan mereka sudah 40 tahun. Sebelum ini Pak Prabowo juga sudah pernah datang ke Nasdem Tower dan kami pernah juga ke Hambalang, ke tempat beliau bahkan hampir seharian. Nah, kalau hari ini Pak Prabowo datang bersilaturahmi memang agak berbeda karena pertama suasananya setelah Pilpres, yang kedua di bulan puasa, dan karena ini bulan puasa Pak Prabowo mau datang silaturahmi tentu Pak Surya menerimanya. Nah, semangat yang bisa diambil, yang bisa dicontoh dari sini adalah betapa para pemimpin-pemimpin bangsa ini di tengah-tengah perbedaan mereka masih bisa menunjukkan persatuan mereka depan publik. Itu pembelajaran yang sangat baik, terutama buat anak-anak muda, bahwa kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan yang lebih kecil itu bisa dikesampingkan demi kepentingan yang lebih besar. Apa itu kepentingan yang lebih besar? Kepentingan bangsa dan negara. Kalau dua orang sekaliber Pak Surya dan Pak Prabowo sudah bisa bersatu, itu akan membawa implikasi-implikasi positif bagi para pendukung mereka. Jangan Bang lupa Hermawi. Nasdem itu, ya. Tadi kan Pak Prabowo Silakan. juga sempat menyinggung begitu ya soal kerjasama begitu. Apakah ini menjadi sinyal secara tidak langsung begitu ada rencana koalisi antara Nasdem merapat ke pemerintahan begitu? Jadi kalau kerjasama dalam masyarakat plural, dalam masyarakat majemuk sebesar Indonesia itu sebuah keniscayaan. Siapapun, setiap anak bangsa yang ada di Indonesia ini harus ikut bekerja sama untuk bersama-sama membangun. Kalau mau dikatakan ajakan tadi itu kerjasama dimaknai dalam pengertian yang lebih sempit, kerjasama dalam pemerintahan masuk kabinet. Tadi Pak Surya mengatakan kemungkinan itu ada, tapi kemungkinan itu 50-50. Kemungkinan itu 50-50 karena kami harus terus menggali aspirasi dari kawan-kawan. Ada sekian ribu anggota DPRD Nasdem, ada 514 struktur Nasdem yang ada di kabupaten dan kota Madia. Itu kami harus dengar mereka, dan untuk itu tidak perlu terburu-buru, kami masih punya waktu 7 bulan. Jadi ajakan itu adalah, kalau ajakan membangun bangsa, tentu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi Prabowo sebagai presiden yang terpilih, dan itu kita sambut baik. Itu juga positif buat kita. Bang Hermawi, tadi Anda menyebut kemungkinannya probabilitasnya 50-50% bergabung atau menjadi koalisi begitu ya. Pak Surya tadi mengatakan begitu. Tapi bagaimana kalau gitu dengan nasib koalisi perubahan? Sampai sekarang kita tetap bersama koalisi perubahan. Bahkan kalau tidak ada aral melintang, sore ini Pak Anies akan hadir di kantor kami untuk buka puasa bersama. Minggu lalu saya dan 2 sekjen lagi, PKS dan PKB juga berbuka puasa bersama. Jadi kebersamaan itu harus terus-menerus kita bangun. Kalau koalisi, bahkan koalisi 01 itu kami akan coba mengimplementasikannya lagi di tingkat DKI. Dalam Pilgub DKI kita berencana koalisi 01 kita pertahankan untuk maju merebut kursi gubernur. Nah, persoalan perbedaan tidak perlu dipertentangkan, persamaan yang kita harus cari sekarang. Untuk apa? Untuk membangun bangsa supaya seluruh energi anak bangsa ini bisa optimal untuk bersama-sama demi kemajuan bangsa dan negara. Bang, kan ini juga sebelumnya Pak Anies sempat menyampaikan bahwa, atau ada harapan begitu, bahwa Nasdem kemudian bisa tetap berada di luar pemerintahan begitu ya. Tetapi kalau publik di luar sana sempat tersirat atau melihat bahwa ada perbedaan sikap antara Anies Baswedan dengan Partai Nasdem sendiri begitu. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Jadi harapan Pak Anies itu tetap ada. Maka tadi Pak Surya mengatakan kita 50-50. Di dalam atau di luar pemerintahan masih 50-50. Nah, kalau soal pandangan-pandangan masyarakat, kami kan tidak bisa memuaskan semua orang. Kita selalu memikirkan kepentingan-kepentingan lebih besar.
Jadi kalau ada anggapan-anggapan lain ya terserah saja, dan itu biasa-biasa saja di negara demokrasi. Harapan Pak Anies itu masih terkonfirmasi dengan pernyataan Pak Surya Paloh tadi yang mengatakan bahwa Partai Nasdem apakah berada di pemerintahan atau di luar pemerintahan, keduanya masih 50-50. Oke, tapi Pak Hermawi berarti mengkonfirmasi bahwa sikap Nasdem dengan sikap Anies tetap solid, tetap sama hingga saat ini. Anies bersama seluruh 01 masih tetap solid. Oke. Pasti. Baik. Terima kasih banyak Bang Hermawi. Nanti kita nantikan bagaimana update-nya kira-kira Nasdem apakah akan menjadi koalisi atau tidak. Kita nantikan update-nya. Terima kasih. Selamat kembali beraktivitas, Bang Hermawi.